Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih bisa kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kepada Al-Ustaz ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Mahad Baitur Rahman Ahad keempat bulan Maret insyaallah bersama Al-Ustaz Dr. Anas Dadeng Rasyidin. Yang kedua, Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Berhubungan Al-Ustaz telah hadir di sekitar kita, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada Al-Ustaz saya persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin khatiman rahmakumullah. Pagi hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai isu aktual ya, yang beritanya, imbasnya sampai kepada kita, dan saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan populer gitu, karena mungkin kan menjadi sesuatu yang rumit ini, yaitu masalah perang Ukraina itu. Mungkin juga yang jelas kayaknya belum ada yang pernah berkunjung ke Ukraina ya di sini. Atau ada yang mungkin baru dengar Ukraina itu. Terlebih-lebih lagi kemudian menjadi sesuatu yang unik ya. Ada yang memihak Rusia, ada Ukraina, sambil tidak tahu apa yang sebenarnya, kan begitu. Yang jelas gara-gara perang Ukraina BBM naik itu. Ya, BBM naik karena Indonesia itu sekarang kan bukan negara penghasil minyak ya, yang bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Indonesia itu jadi mengimpor kita, dan Rusia, Ukraina itu kan negara penghasil gas,
Jadi sekarang harga minyak BBM di dunia itu meningkat tajam. Beberapa tahun yang lalu kan hanya 60 kalau tidak salah, 60 dolar per barrel. Sekarang 130 mendekati 140. Jadi naik. Makanya gas naik ya ibu-ibu sekarang. Gas naik. Dan kita sudah tidak mungkin lagi nyangu ku suluh aya nama da suluhna teu aya. Begini, itu Ukraina itu, Ukraina asalnya ya dulu itu ya, dengan Rusia itu sebelum terbentuk menjadi Uni Soviet itu kekaisaran bahasa Rusia menyebut kaisar itu Tsar saja, ya dengan Tsar. Jadi bersatu. Nah kemudian Ukraina itu, ya, itu menjadi negara merdeka, ya menjadi merdeka, terpisah dari kekaisaran Rusia. Jadi sudah jadi negara merdeka. Pada tahun 1917 kita semua juga yang hadir di sini belum lahir, tahun 17 ya. Itu ada revolusi. Revolusi di kawasan Rusia itu. Namanya revolusi Bolshevik. Yaitu yang mengubah ya, kekaisaran Rusia itu menjadi ideologi komunis pada tahun 17. Nah semua negara-negara yang bekas kekaisaran Tsar Rusia itu kemudian dihimpun menjadi satu federasi, diberi nama Uni Soviet. Nah, gitu ya. Mungkin ibu itu dengar, apalagi yang sudah hidup pada zaman Bung Karno ya, Uni Soviet tahun 17. Negara benderanya juga jadi Palu Arit, komunis kan, komunis. Orang tua nyebutnya di kita kuminis. Nah termasuk Ukraina yang sudah merdeka itu dipaksa juga untuk bergabung dengan Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu gabungan, makanya namanya Uni juga ya, Uni, Union atau United dari beberapa negara. Nah termasuk Ukraina kemudian dipaksa menjadi bagian dari Uni Soviet. Ya, itu sejak tahun 17. Nah, kemudian pada tahun 39 ya, itu kan terjadi Perang Dunia Kedua ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Indonesia masih dijajah. Jadi ada untungnya Perang Dunia Kedua itu, makanya Indonesia jadi merdeka. Kadang-kadang satu persoalan negara-negara itu sudah tidak bisa diselesaikan secara diplomatis, makanya perang menjadi pilihan terakhir. Jadi katakanlah seandainya dulu tidak ada Perang Dunia Kedua, ya gak ada Indonesia, kira-kira gitu kan. Si Jepangnya dibom sama Amerika, ya, dibom sama Amerika, maka Indonesia juga jadi perang kemerdekaan, ya. Indonesia juga. Jadi perang itu sebetulnya bukan membunuh, tapi melumpuhkan musuh. Seandainya sudah lumpuh tanpa membunuh, itu udah berhasil. Nah naonan we kudu ngabunuh kan, dibunuh na maot, ngabunuh na oge da capek atuh. Ya. Ini lumpuh gitu. Jadi
Jadi perang itu makanya ada perang yang tanpa senjata. Di satu negara terus mereng nginjem duit akhirnya lumpuh, udah bisa mayar. Karena itu juga perang kan, perang dagang di situ ya. Jika orang esok gitu, ya matak Ustad ulah sok namut artos eta heseng ke dawana. Mangga Ustad usia tapi bayar heula cenah sametan alieu eta. Makanya saya juga enggak pinjam uang kan ke bapak-bapak ibu-ibu moal. Tapi kalau bapak-bapak ibu pinjam uangku saya boleh kalau saya punya. Tapi jangan gede-gede, minimal 10 miliar lah gitu. Ari namut artos 1 juta mah atuh. Ya. Gitu heureunya itu ya. Nah, dengan perang tuh. Perang Dunia Kedua menang tuh Soviet karena dia bareng sama Amerika. Menang. Muncullah 5 pemenang perang tuh yang kuat negara itu. Amerika, Uni Soviet, Inggris, Prancis, Cina. Tapi Cina yang waktu itu menang itu bukan Cina yang sekarang. Kalau Cina sekarang Cina komunis itu baru ada tahun 49. Nah, yang dulu tuh Cina nasionalis. Baru ada tahun 49 dengan revolusi kebudayaan namanya. Kalau di Soviet dulu melewat revolusi Bolshevik. Bolshevik. Kalau Cina jadi negara komunis tahun 49 dengan revolusi kebudayaan. Jutaan juga yang meninggal dunia ya, berarti yang menentang itu dibunuhan itu. Pemimpinnya Mao Zedong ya, Mao Zedong ada aja membaca Mao Zedong. Nah dulu Indonesia kan dekat sama Cina, sekarang lebih dekat lagi gitu ya. Nah, dulu itu sebutnya kan kalau orang komunis sebutnya ketua Mao, kamerad, kalau di Soviet kamerad ya, kamerad ketua Mao. Sehingga dulu juga terkenal di kita kalau barang yang bagus itu harus made in RRT. Dulu orang tua nyebutnya gitu, bukan Cina, RRT ya, memang RRT. Saya ingat waktu sekolah SMP itu almarhum ayah saya ngasih sepeda, kata beliau ini sepedanya buatan Surabaya dulu, kemun geus boga duit beli nu RRT, gitu ya judulnya RRT. Ayo nama made in China, kabeh di Cina, timimiti paragi nyehil terang ya, gigi ya, toothpick gitu, buatan Cina dia orang, buatan Cina. Bahkan mungkin nanti Al-Quran juga ada cetakan Cina. Jadi pas dibaca teh, ih pak kabeh gitu, karena bahasa Cina gitu. Bukan Cina sekarang, mobil Cina udah sampai ke mobil, Wuling ya, Wuling, udah bikin Cina semua. Batik juga bahkan sekarang di Cina. Nah dulu RRT, jadi kalau ada ini bagus RRT dulu itu. Nah Cina revolusi kebudayaan, itu 5 negara. Biasanya kan, nu parasea teh yang punya kekuatan, ada yang gak punya kekuatan mana dipeseakeun. Teu pasea oge maut bareng, dia sudah lemah gitu. Nah, biasanya yang bertengkar pas gitu yang mereka memiliki kekuatan. Nah, padahal kelima negara itu setelah Perang Dunia Kedua, Bapak-bapak Ibu diberi amanah untuk menjaga perdamaian internasional supaya tidak terjadi perang lagi gitu. Sebab Perang Dunia Kedua itu udah membunuh jutaan orang, khususnya di Eropa. Yang enak mah sebetulnya sampai sekarang Amerika itu gak pernah negaranya jadi medan perang. Di perangnya itu di tempat lain saja. Makanya kemungkinan kalau suatu saat Amerika jadi medan perang, si rakyat itu belum siap jadi korban perang. Karena selama ini selalu aja negara lain yang jadi korban keganasan dia. Kalau Indonesia mah siap, damai hayu, perang geus pernah. Lapar eukeur kan gitu ya. Miskin keur dieukeur gitu ya. Miskin eukeur beunghar susuganan. Beunghar susuganan. Miskin eukeur ya itu di kita.
Nah itu yang paling kuat. Akhirnya 10 tahun enggak 4 tahun kemudian ya, itu yang paling kuat itu Soviet karena negaranya gede, dan Amerika. Iya weh hayo weh juga anjing jeung ucing gitu. Ya. Tapi mereka untuk perang juga gak mau karena masih ginggiapeun. Ya. Justru biasanya yang punya senjata yang paling takut. Yang gak punya senjata mah nggak takut gitu. Kenapa? Karena yang punya senjata itu sudah pernah merasakan lamun ditembak teh kieu nyerina. Kan anu teu boga mah da can pernah teh ya. Gitu ya. Makanya Pak SBY itu kan mantan militer. Ketika dulu ada macam-macam tuh dengan Malaysia ya. Kan Indonesia mah wah udah perang gitu. Kata Pak SBY, saya ini prajurit yang sudah merasakan bagaimana gak enaknya perang gitu. Jadi PSB teh sudah meda geus ngarasakeun perang teh. Teu ngeunah anu kieu mah kan paling peperang-perangan gitu, ya. Itu. Terjadilah perang tanpa senjata. Dari mulai tahun 49. Makanya disebut perang dingin. Nah, jadi disebut perang dingin teh tidak ada letusan senjata. Tapi suasana permusuhan. Makanya bapak-bapak ibu-ibu dulu di film-film Amerika kalau menggambarkan penjahatnya itu namanya orang Soviet. Kalau penjahat itu, ya lihat di perang Vietnam, namanya teh Komorov segala macam gitu ya. Atau di film-film Amerika ya seperti Rambo. Rambo kan di Afghanistan gitu. Tapi setelah kemudian pasca peristiwa 9/11 yaitu yang dibomnya 2 menara kembar pada tahun 2001 di Amerika. Film-film Amerika berubah, penjahatnya itu bukan yang bernama Rusia, Uni Soviet, tapi yang namanya Arab, Abdullah, Hamid, gitu. Oh, yang jelek-jelek ada teroris, penjahat, itunya pakai jubah Arab gitu ya. Indonesia gak ada, karena Indonesia mah mau kapoto sebab jangkung hese penek eker gitu ya. Nah, jadi teka foto makanya udah Arab aja yang di situ ya. Itu untungnya jadi orang Indonesia aja mun perang teh mau tembak kurang mah. Sebab pelurunya di atas kepala kita kan yang nembaknya orang bule yang jaranggung ya. Jadi mau tenang tuh ka dia we ya. Teu kudu ti Arab, orang teu ti Arab ge malpi. Perang dingin. Memang setiap kejadian di dunia selalu ada hikmah. Kedua negara itu karena Soviet curiga ke Amerika, Amerika curiga ke Soviet, jadi mikir mereka gimana cara menakut-nakuti kalau bisa nanti lumpuh dengan sendirinya gitu. Mikir, maka terciptalah teknologi yang luar biasa. Tujuannya untuk perang. Jadi perang di darat geus biasa, di laut biasa, di udara biasa, naik ka luhur di ruang angkasa. Maka pada tahun 57 untuk pertama kalinya si Uni Soviet meluncurkan satelit roket tuh namanya Sputnik 1. Makanya vaksin COVID buatan Rusia namanya vaksin Sputnik. Indonesia mah tak acan ya, merah putih baru diuji. Gitu. Jadi ayeuna mah vaksinna kamari Sinovac, Pfizer, AstraZeneca itu teu unggul. Ya, teu unggul. Nah, lamun orang pada orang nu ngadamel di berengaran vaksin teh ongol-ongol. Terang ongol-ongol ya. Iya, ongol-ongol tina Cikawungnya. Wan mah ngageleser kan ya. Sputnik luncurkan itu. Dan lebih heboh lagi, kemudian setelah itu diluncurkan disertai orang namanya Yuri Gagarin. Itu untuk nakuti Amerika. Amerika jangan macam-macam. Sekarang saya akan menembak kamu dari ruang angkasa. Menembak dari ruang udara saja pakai pesawat tempur.
lihat waktu Irak diserang sama Amerika. Sekarang perang itu darat itu kalau ada sisanya hanya untuk membereskan saja. Jadi ramon dia mah bagian finishing gitu ya, finishing. Perang tuh udara. Kan tiluhur mah ketinggal ya. Apalagi sekarang akurat tuh lewat satelit. Jadi kalau masjid ini mau dibom itu akurat. Dulu tahun 80-an objek yang bisa disensing dari atas itu harus 3 meter. Sekarang 50 cm bisa oleh satelit. Dan gratis. Bapak-bapak Ibu pakai Google ya. Pakai Google itu masjid Baitur Rahman. Ya. Gitu kan di Google. Saya kadang-kadang mau ke rumah teman, mana alamatnya itu? Terus di Google langsung oh iya ini fotonya. Begitu tidak amannya kita sekarang lihat itu. Di satu pihak teknologi itu membantu, tapi di lain pihak gak ada yang tersembunyi. Maka hati-hati sekarang Bapak Ibu kalau mandi itu jangan sembarang tempat. Karena 50 cm udah baheula mah di walungan we. Di samping sakieu. Ya. Makanya gadis-gadis mah di aranduk kayak gitu, si lalaki oge di aranduk. Saya juga ikut-ikutan ke walungan. Teu ateul baheula mah. Betul. Jadi di tempat saya ada sumber mata air ya Cinyusu gitu. Heran. Di situ ada batu lempar, makanya sok disebut itu di mana salat as-sholatu cenah, salat zuhur dan batu. Itu nikmat di situ. Kita mandi gak pakai sabun dulu. Gak pakai sabun. Tapi sabunnya diruru ku eurih. Tahu eurih ya? Eurih. Eta teh biasana apalagi nyikat munding. Mun ngamandian munding. Ku eurih. Tapi kita gak ada sabun karena susah dulu mencari sabun capluk dulu orang tua nyebutnya. Lek bacanya luk. Jauh cenah beli sabun capluk mah. Nyebutnya capluk. Makanya kakek saya nyebutnya capluk. Terus aya kan obat ultraflu disebutna teh. Eta pangmelikeun obat ul capluk. Nah, ul capluk. Ul tapluk atuh teh maki, dicapluk cenah gitu. Pakai euris. Dikieu. Sarua jeung muning berarti. Ya. Cenah muning wae oge bersih gitu komo urang, ku eurih. Ya, eurih. Termasuk untuk gosok gigi kan? Gosok gigi juga pakai eurih. Mandi kita di situ. Gak terlihat sekarang. Kalau ada yang cunihin itu dari satelit objeknya tuh 30 cm ya, bisa juga begitu. Makanya mengapa kemudian Yasser Arafat ya, ditembak gitu, dibunuh langsung gitu karena kan pakai satelit. Di mana sasarannya itu? Termasuk pimpinan Hamas Syekh Ahmad Yasin dia mau ke masjid pakai kursi roda tepat gitu karena itu pakai satelit. Termasuk kemarin Jenderal Iran Sulaimania iring-iringan ada katakanlah 25 mobil mana yang ditimpangi oleh dia ya gitu. Tentunya adalah Osama bin Laden cenah yang dibunuh di Pakistan itu lewat drone, jadi pesawat yang tanpa awak, tanpa manusia. Coba bayangkan sekarang perang pakai drone ya, dan tidak takut dia bawa bom, gak ada pilotnya karena begini drone gini ya, itu namanya unmanned vehicle di sini. Bahkan sekarang drone itu sudah dijual bebas, beli ada yang harganya murah juga dipakai untuk selfie foto ya. Jadi kalau foto pernikahanmu bagus pakai drone, tapi juga bisa berbahaya. Pokoknya saya gak suka nih sama ini. Cek selalaki nanti, iya, orang teh hayang tak kawan jaita, geus 3 kali ditolak wae, kirim drone ke rumahnya, ya, kan kecil, bisa yang kecil, daratkan dia di terasnya, ya, lakukan sesuatu kenying sieunan tuh gimana, kan gitu sekarang drone itu, drone,
aman sekarang kita. Makanya belum ada aturannya juga tentang drone untuk mengganggu privasi kita. Nah itu Soviet munculkan Yuri Gagarin tahun 57. Ngeheab tuh Amerika teh, ngeheab kan, gelo si Soviet yang bisa kan dia, gelo ya. Mikir, akhirnya Amerika berhasil meluncurkan Apollo. Pernah dengar kan Bapak Ibu ya? Terus tuh Apollo 1 sampai yang terkenal di kita Apollo 11 yang ditunggangi oleh Neil Armstrong dan Neil Armstrong dan Aldrin Addams itu. Apollo 11 mata baheula lamun aya budak ololeho sebut eta Apollo 11 jangan-jangan di sini yang gadis-gadis sekarang atau yang udah punya anak dulu tuh mantan Apollo 11. Ada dia. Udah dia tak Apollo 11. Jadi menuju teta Apollo 11 na susut cenah ya. Saking terkenalnya. Dan pada saat itu juga ditemukan kan bom atom. Makanya sebut abad atom dulu. Di Bandung ada reog terkenal namanya reog abad atom. Mungkin ada yang masih ingat. Reog abad atom. Kumaha ya juga kalau pergi ya. Abad atom dulu situ, abad atom. Berarti Apollo 11 itu kan mendatangkan manusia di bulan. Orang mah anger we ngadaguan karuhun teu balik-balik orang. Sini nih anteh ngeunah juga nama di ditu. Geus puluhan tahun cik atuh ngirim-ngirim WA naon ya. Sini nih anteh jeung awet ngora. Tapi kayeuna teu maot ya. Awet kolot ya ini anteh itu. Jangan-jangan ada di sini ini antehnya di sini nih. Terjadilah di situ persaingan. Saya katakan makanya permusuhan itu kalau kemudian dikemas menjadi sesuatu yang positif itu menghasilkan kreativitas. Karena kan dua-duanya sieun. Tapi ayeuna kan gak ada perang terbuka antara Soviet sekarang jadi Rusia dan Amerika tuh gak ada. Anu diserang teh baladna anu lemah. Pokoknya gak pernah tuh Soviet terus Rusia nyerang Inggris, Prancis gak pernah karena kuat. Makanya diserang teh nu lemah. Baladna sia kurang dari gitu ya. Jadi mereka takut. Kan dua-duanya punya senjata nuklir. Begitu ditekan tombolnya, akhirnya bukan saja orang lain yang mati, dianya juga ikut. Nuklir kan gitu. Ayeuna orang dibere, kan ada yang menyebut nih Covid itu bioterorisme. Itu terorisme biologis. Katanya iya mah jienan jelema tapi geus jadi penyakit. Mendunia lebih besar daripada penyakit pada tahun 1910 gitu ya, kalau tidak salah disebut dengan Black Death itu. Karena itu hanya di kawasan Spanyol saja yang terdekat. Sekarang kan semua termasuk kepada larang. Maka disebut iya mah bioterorisme, terorisme biologis. Paling ke perang nuklir kan, nuklir mah langsung kulit ke rumah gitu. Kan orang ge ayeuna tugas, aduh ya 3 tahun, ya 3 tahun kikian terus orang. Ya saya baru kena kemarin, kena Omikron, cek orang Arab mah Omikron ya, pakai Umi, Omikron baru, tapi mun baheula mah, lamun demam gitu teh ya hareeng lah gitu, tapi ayeuna mah Omikron. Tapi jangan pupus karena ke paru-paru itu ya. Nah itu asa reeng gitu ya. Oh nya itu. 28 ya. Terus gitu teh riet sirah. Ini sirah. Oh. Makanya kena semua istri anak gitu. Dites sama anak saya, tes semua. Pak tes semua, malah sarua gejalana ge enggeus we gitu. Gitu. Karena udah sama gejalanya gitu semua. Jadi sekarang baru 12 hari udah berkegiatan lagi gitu. Berkegiatan lagi. Kan menyebar semua. Apalagi nuklir. Terus ya mah kan perang dingin. Dari tahun 49 selama berapa? 40 tahun. Silih rengan, silih baeudan, gaplok mantep. Mending kena juga orang Sunda papasean mah. Orang Sunda mah terlalu omong, gaplok kewe urusan tukang.
Tapi orang Sunda baheula teuing ayeuna mah ya. Kan orang gitu mata kasarieun. Lamun wargi urang nu ti Sumatera Utara ya eta mah hayo we haok, tapi gaplok teu di orang Arab. Orang Arab ayeuna ya. Pidato we terus mata Israel geus apaleun. Berewe mimbar orang Arab mah. Cocokanana gitu. Terus we pidato mengutuk gitu. Israel nembak Palestina gitu. Resep pidato. Untung simpuring lain orang Arab. 40 tahun terjadi perang situ. Akhirnya terjadilah perang Korea. Kan Korea balade Amerika. Si Soviet ngabantu Korea Utara, si Amerika ngabantu Korea Selatan. Pisah deh kayak Vietnam, si Soviet ngabantu Vietnam Utara, si Amerika ngabantu Vietnam Selatan. Amerika tuh makanya lebur jadi hiji Vietnam di Korea mah angger gitu. Janten ibu kotana kamu Saigon ya, Vietnam Selatan, mata aya bea Saigon terkenal. Saigon meser Saigon, tembut Saigon gitu orang sono sok ngalobah-lobah Saigon padahal mah Saigon gitu orang Sunda. Eta teh bandinganna sami sareng beas Cianjur kantos terkenal saat acan aya IR ya anu bear teh ya IR. Di situ perang nanti mereka nggak perang. Akhirnya Amerika menang sebetulnya. Amerika terus mengkampanyekan demokrasi cenah. Oh Soviet mah otoriter segala macam gitu. Kenalah ke orang-orang Soviet. Kena gitu sebab komunisme kan gitu otoritas. Saya dulu baca buku judulnya Mati Ketawa ala Rusia ya. Saking ketatnya partai komunis begitu beritnya lahir kan sok loba budak nate berit mah ngaranna baranahan lahir 12 anak berit kabeh jadi anggota partai komunis gitu kan. Sebab begitu lahir anaknya tikus itu matanya belum terbuka. Jadi langsung jadi anggota komunis. Tapi begitu si panonna bentak kabeh kalaluar. Nah berarti ngerti teh seri-seri ya. Ah, bahaya mah ku bodorna kudu bodor garing wae bukan lain bodor nu mikir ya. Saya langsung ketawa baca itu. Ya. Jadi di partai komunis kan semua dipaksa harus jadi partai komunis, ya. Sampai tikus lahir jadi anggota partai komunis. Sabab ieu tah panonna teh, ieu teh apal begitu lahir partai komunis teh kumaha. Tapi begitu panonna geus umur sababaraha poe si anak beurit teh bareunta kalaluar sabab geus kabaca geuningan kieu ya partai komunis teh. Gitu. Ah ieu mah aduh kudu bodorna bodor garing kieu. Bodor garing emang kudu anu bodor anu teu mikir gitu ya juga Sri Mulat nu nyuntrung jelema dari situ ya itu saya ketawa terus mati itu sindiran yang luar biasa. Jadi partai komunis mah mata itu kapaksa sabab memang kerjalma-jalma anu teu bentak panonna teu bentak pikiranana jiga anak beurit di kadeunya di sindiranana teh anak beurit pangna jadi anggota partai komunis ge panonna teh peureum gene. Begitu panonna bisa bentak kalaluar najis geuningan kieuan gitu. Gitu jika di urang ge tapi di mata pantes di urang milih pamimpin. Padahal mah bareunta panonna teh tapi teu bareunta pikiranna anggar we pareureum mikayeuna gitu. Kakara seuri lamun geus ngeritik pemimpin sorangan we Mas. Gitu ya. Wow Amerika tuh nih lihat nya bener deh. Banyak kan orang-orang Soviet yang kemudian menjadi warga negara Amerika. Jerman dibagi dua kan dulu bapak-bapak yang udah itu tahu Jerman Timur ibu kotanya Berlin, Jerman Barat ibu kotanya Bonn. Jerman Timur itu kan komunis sehingga sering di situ ada orang-orang yang mau melintas ke Jerman Barat karena Jerman Barat lebih makmur.
yang non komunis kan itu. Akhirnya itu merasuk. Dengar pemimpin ini pemimpin terakhir di Uni Soviet namanya Mikhail Gorbachev ya. Sok disebutkan Cecep Gorbachev cenah ya. Mikhail Gorbachev anu dinasirah nate aya ieu nya. Tapi eta mah sanes min asari sujud dan teu mungkin tahajud. Eta mah ya. Mikhail Gorbachev ya situ. Maka dia mengedepankan tuh proyek keterbukaan sebut dengan Glasnost Perestroika. Ya, itu tahun ini yang anak-anak pasti belum lahir tahun 80-an ya. Saya sudah kuliah tahun waktu itu. Itu dipahami oleh situ. Wah, benar tuh. Jerman Barat makmur, Amerika ari urang ayeuna. Segala diatur ku nagara, cek paribasana sabaraha kali batuk sapoe kudu diatur ku nagara eta komunis gitu. Lamun geus segala rupa diatur ku nagara, ya kaasup sabaraha kali mandi sapoe itu menunjukkan negara sebenarnya. Namun segala diatur. Gitu. Maka akhirnya terjadi semacam reformasi kalau di kita tuh di Uni Soviet. Ya. Ditandai bapak-bapak ibu-ibu, ditandai oleh runtuhnya benteng Berlin itu yang dulu memisahkan itu ya, memisahkan, gitu. Sampai kemudian kalau bapak ibu yang ingat tahun 90-an, souvenir dari Jerman teh serpihan dari tembok Berlin, gitu. Lain naon gitu, ayo serpihan itu dijual, diperjualbelikan. Nah kebetulan kemarin 2000 berapa saya ya, 2016, 2015, saya pertama kali ke tembok Berlin bekasnya, sekarang jadi museum. Nah ada satu checkpoint pemeriksaan, dulu kan kalau ada yang melintas di checkpoint, dicek, namanya Charlie Checkpoint, terkenal. Saya kasih kadinya, oh iya tembok Berlin teh, oh ada museumnya, di Korean museum kuring teh, ayah saya sana ya dibawa ke dia, sugan we, ya payu tuh payu, nu payu mah anger we batu ali. Garutan gitu ya. Garutan tuh tadi itu nuejo. Tapi kemarin kan keselalian, oh batu alik karya yang gosok teh. Arek ngaji moal ka Baitur Rahman moal cenah keur kieu we. Aya nu 100 juta segala rubinya. Saya itu disindir. Kan Kang ieu batu ali moal tibah lagi tara lah. Saya emang bersih kalau itu gak pakai. Cenah ayeuna mah tuh da lalaki nu teu make batu ali mah sarua jeung naonnya bisi disebut awewe cenah gitunya. Moal ngorosok ta Kang Garut ya 15 juta. Cek saya mah dawuh nu alus. Iya mah. Akhirnya saya ada mahasiswa saya dari Aceh. Pak, ini asli, Pak. Pokoknya bawa aja sama Bapak. Maksa-maksa itu mah. Merek bari maksa dia. Ya udah saya bawa. Akhirnya setelah itu saya bagikan ke saudara-saudara. Wah saya tuh ya mah nyasok lah, dan saya butuh. Saya pengajian juga ke Garut tuh tempatnya di Bungbulang begitu. Ustaznya pilih badai ngeresakeun mung lah. Paling ge obat kabuhulan unggul eta mah. Ayeuna saha anu hayang eta diberen gitu ayeuna. Ya, teu usum kan eta mah. Gemstone, wah pameran di mana-mananya ari tuh batu ali. Tembok Berlin. Oh iya tembok Berlin tuh. Runtuh tahun 89, Soviet pecah Bapak itu. Makanya Amerika seri. Nah si Putin teh ngerasa ketipu. Nah, Vladimir Putin tuh dulu anggota KGB tuh, dia intelijen yang terkenal sangat itu di Sovietnya KGB. Vladimir Putin. Hancur. Uni Soviet yang dibangun dari 1917 hanya bertahan 80 tahun kan, 82 tahun. 91 tuntas Uni Soviet hilang, maka terbagi. Nah antara lain dulu kan bukannya Moskow itu di Rusia. Kemudian ada Latvia, Lituania, Estonia, Georgia, Kazakhstan,
Uzbekistan, termasuk Ukraina. Ya, Ukraina. Nah, termasuk Ukraina. Ukraina itu berbatasan dengan Rusia, negaranya gede. Ukraina itu. Nah dulu zaman Soviet umat Islam nggak bisa melaksanakan peribadahan, masjid-masjid ditutup. Nah begitu hancur negara-negara yang penduduk Muslim mayoritas pada memisahkan diri. Nah itu yang akhirnya Tantan itu, Uzbekistan. Di situ ada kota namanya kota Bukhara, tempat kelahiran Imam Bukhari. Jadi yang menarik para ahli hadis itu bukan orang Arab. Ya, Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari, tapi dia orang Uzbekistan, bayangkan. Dan dalam waktu hampir 90 tahun itu di bawah komunis. Di bawah komunis. Nah, tapi katanya makamnya perbaiki ketika waktu itu Presiden Soekarno berkunjung. Nah, dulu kan kita begini sama Soviet. Yes. Kipisan. Bung Karno berkunjung, waktu itu pemimpin namanya Nikita Khrushchev. Ya, Nikita Khrushchev, bukan Nikita Mirzani, Nikita Khrushchev. Ya, mah ibu-ibu itu malah sok garosip. Nah, sekarang kan kita lagi nanti mau ngomongin Ukraina tuh ya. Nah, harus jelas dulu deh pendahuluannya, ujug-ujug ya gitu loh. Nah, Nikita Khrushchev itu orang Ukraina. Jadi ada dua pemimpin dari Ukraina itu, Nikita Khrushchev sama siapa ya? Yang jadi pemimpin Soviet itu ya, Sekjen Partai Komunis Soviet. Dan Ukraina sama Rusia itu berbatasan. Jadi nenek moyang sama, bahasanya juga sama. Garelis di nuti rapat timur teh kan? Iya ya, di situ. Sama gitu, berbatasan. Ada yang berbatasan Rusia itu yang sekarang bergolak gitu. Ada namanya Donet, kalau orang Padang nyebutnya Donet, kalau orang Soviet Rusia bahasanya Donyet, ya Donyet. Jadi kalau yes itu yes, mohon bahasa Rusia itu da. Kalau bukan tidak gitu, no, bahasa Rusianya nyet. Nyet. Nah, tapi kan di orang mau kan gandeng nyet, agawat tuh situ. Jadi pernah di Uni Soviet dulu ada referendum, pilihan nate da nyet gitu. Lamun setuju da, lamun tidak setuju nyet. Kadang ulah di Arango di orang bisa nu kasinggung. Ayeuna terkenal di orang, kadia pidato Putin begitu selesai sebut ura ya. Oh, jadi anu mah pada rangge ura. Tamahan ku urang Garut jeung B di urab cenah. Ura teh eta teh mun di urang mah meureun merdeka juga Ibu Megawati mun di hore. Nah, di itu ura. Nah, ura itu. Lamun itu Ukraina ya. Jadi dibagi-bagi itu. Nah, Soekarno mau ketemu ke Rusia. Kata Bung Karno gini, boleh saya akan berkunjung ke Uni Soviet, ke Moskow. Tapi tolong saya diajak mau berziarah ke makam Imam Bukhari. Kaget. Hah? Imam Bukhari cenah. Pokoknya saya kasih waktu sekian hari harus ketemu. Jadi selama ini dibiarkan gitu. Makanya mengatakan jasa Bung Karno nih. Dicari itu makam Imam Bukhari, ketemu di Uzbekistan. Wah, nggak terpelihara. Nah, karena mau yang datang presiden, ya di itu direnovasi. Nah, Bung Karno kunjung. Sekarang mah udah jadi komplek pemakaman Imam Bukhari kan itu Bukhara, itu Uzbekistan. Sebelum Covid itu sudah ada penerbangan karena ada wisata langsung dari Jakarta ke Uzbekistan. Nah, antara lain ke makam Imam Bukhari, murah tuh waktu itu. Bisa PP 8 juta gitu, 9 juta. Ya. Murah kan? Murah tuh, untuk 10 acan. Ya, Bapak Ibu, ari kana artos mah ulah sok eungap ningali tanjakan. Gitu ya. Enteng-enteng lah katukur 8 juta mah teh 10 acan. Kitu we heula. Iya.
Ya tuh 10 acan kan orang teh jadi optimis. Uluh ieu mah uluh 8 juta. Kurang tenan geus dipeulan ku uluh nya moal uget. Moal uget tapi lamun teh 10 acan atuh eta mah. Gitu jadi ulah ngaberat maneh kudu ngahambangkeun diri. Geus pugu mah urang teh loba masalah, kabeh jadi masalah. Musim ini terus ngajelaskeun dia, hirup tuh pendekatannya jangan pendekatan masalah, pendekatan tujuan. Lamun tujuan orang hayang nepi ka ditu, ku batur mah dianggapna masalah, tapi ku urang mah dianggapna eta teh tantangan, ujian, challenge bahasa itu mah. Gitu challenge. Gitu. Ulah ieu mah loba teurab di urang mah. Ka ditu gitu. Hayo we teurab terus jadi nyeri ti koro. Nah, coba diganti kieu atuh enteng eta mah. Jadi tong bara urang batur ge milu cager ningali jelema nu optimis. Lamun urang pesimis tong bara urang anak pamajikan jadi milu pesimis. Lah boga bapa teh. Aing ti isuk nepikeun ka isuk deui gawena teh ngan ngahurun balung. Tungkul nunutan ngan humaneuar gitu ya pas humaneuar tapi jadi bapak tenang we. Nah sim kuring kan diajar entak pun bojo teh ka pun anak kieu da sebenarnya mah si bapak teh tara boga duitnya cenah tapi lamun si bapak aya di imah teh tenang. Nah itu tugas suami utama, memberikan ketenangan kepada keluarga. Kan ulah kieu coba lamun kieu bener sih bapak loba duitna teh wah tapi orang teh anggar we teh tenang tuh mending kene lu tadi ya si bapak teh tara boga duit sebenarnya mah dompetna teh asup angin wae gitu ya tapi lamun aya di imah teh urang teh tenang gitu nya asal loba duit itu suami nu mantep tuh turutan juga sim kuring teh ya ataupun gitu teh tenang jadi harus memberi ketenangan ngan artos salah sawios nah bukan satu-satunya gitu yang bisa memberikan ketenangan gitu tapi orang tenang dulu jadi ada si pamaget mah kieu kumaha itu gampang atulah eta mah oke enak poe naon ya teh ya rebo optimis itu lah ya aduh bo kakarage kamari geus aya deui eta mah salaki nu kitu mah geus cek kolot baheula mah lebokeun tetelo tetelo teh naon ya penyakit hayam ya lebokeun tetelo eta mah ya tidak memberikan ketenangan pugu pamajikan teh keur pusing dibere di kasusah aduh bo kakarege kamari insyaallah tenang we gitu kan berilah optimisme gitu. Jadi si kasim kuring artos mah da sim kuring mah tetiasa milian artos makanya saya nggak pernah nyari uang ya, saya mencari untung. Uang itu salah satu dari bentuk keuntungan. Lamun kaluar ti imah tujuannya neangan duit balik di kaimah duit teu meunang bakar ngarasula ngutruk poe ieu mah keuntungan sabab duit teh keuntungan teh identik jeung duit. Saya mencari untung keluar dari rumah teu meunang duit tapi papangi jeung babaturan untung ternyata ngobrol-ngobrol oh mana juga ada dia nya urang teh perlu ieu bisa teh bisa tuh memang poe eta mah can meunang duit tapi babaturan jeung ieu dibere urang teh project gitu hasilna teh 100 juta tuh kan eta tadina mah lamun di parsi artos poeta kur meunang 500.000 tapi ngantosan sabulan aya pada melan kan gitu eta mungkin ya tafsiran pidawuh Rasul sing saha anu hayang dipanjangkeun umurna diluaskeun rezekina falyasil kudu silaturahim bahasa euna mah jaringan rahim teh gitu ya jadi ulah milayan artos matak ngutruk lamun teu meunang tapi pilarian keuntungan macem-macem bentuknya teu meunang duit tapi beas mah aya
Ternyata orang teh ini keluar dengan duit menang beas. Ari engke duit pakai meuli naon? Ayeuna beas geus enak make kudu ngotruk. Sok aneh-aneh wae. Jauh ku ibu cenah abi periogina ge duit jeung beas atuh hiji-hiji heula ya ana beas gitu ya. Sami sia kuring harita keur zaman ngora mimiti diajar rumah tangga. Gitu. Pokona kan pun adi sakarola oge di nu penting di imah kudu beas. Geus aya sangu mah rek jeuk sambal goang. Ya. Rek naon deui sareng kurupuk sangola gitu. Ya. Tapi raras ibu-ibu nu nikmatna baheula keur sagala eueuh. Keur sagala eueuh mah eueuh nu teu ngeunah teh. Tapi begitu orang sagala boga di sorang ieu teu ngeunah, ieu teu ngeunah. Satu bener gitu nya. Jadi kan kieu hirup mah baheula keur ngora sagala eueuh pantangan, sagala ka ditu duitna eueuh. Akhirna nu ceuk batur teu ngeunah ceuk urang mah ngeunah. Ayeuna begitu sagala boga umur geus nambah am ieu kabeh teu ngeunah. Da letah kolot teh. Akhirna di daun kudu buwi deui jeung grup sampe. Itu ya, jadi tenang, carilah untung, jangan cari uang. Ari enak kepengosan milarian naon? Milarian artos teh. Iya, jadi pilihan untung kan tepang sarang ieu nya tangke di luar. Aya nu naros, saya teh kerudungna. Oh, abdi dirorompok deh gitu. Ah, tapi di luar lah di masjid di dia. Ya, di luar gitu, gitu. Ya. No, Uzbekistan. Jadi di bawah Soviet itu Uzbekistan, Kazakhstan. Kan? Ayah anu ieu mah ayeuna nuju masih kenging ujian sabab di naonnya dikakaya ku pemerintah Cina nyata Turkmenistan ayeuna Uighur teh. Uighur. Eta teh Turkmenistan eta teh namina kabungkur. Sudah jadi negara revolusi komunis Cina dipaksa jadi komunis. Akhirnya dipanyaras di Uighur itu. Nah, terus sama persatu pecah. Eta. Jadi Rusia teh hanya salah satu negara bagian. Dari situ asalnya Soviet negara gede begitu terpecah-pecah. Jadi si Rusia itu hanya satu negara bagian saja sehingga sudah tidak dianggap lagi oleh dunia. Nama Rusia teh baheula mah macan gitu, macan kertas. Ekonominya tidak kuat, kan? Kemudian persenjataannya juga dianggap sudah lemah. Maka yang dulu bipolar ada dua kekuatan Soviet Amerika, nama hiji si Amerika wungkul, ya, unipolar. Jadi Rusia teh ngangres di dalamnya pada memisahkan diri. Sempat ada usaha. Ya pelajaran sabara SKS ya itu. Ada usaha dari Rusia untuk menggabungkan, diberi nama CIS, Commonwealth of Independent States. Sok cenah ngarumpul deui. Jadi si Rusia yang jadi pemimpin, tapi telami udah bubar di situ. Yang paling tragis kemudian negara-negara satelit yang di bawah pengaruh Uni Soviet seperti Yugoslavia bubar. Yang kemudian menimbulkan tragedi bagi umat Islam yaitu perang Bosnia kan. Itu di bawah Yugoslavia ya. Bosnia, Serbia kan. Nah, itu Serbia yang Kristen, Bosnia yang Muslim ya gitu. Sekarang alhamdulillah sudah rapi di situ. Kemudian negara-negara satelit yang lainnya pecah memisahkan diri. Dulu ada Cekoslovakia. Pernah dengar kan? Sekarang dibagi dua, negaranya Ceko dan Slovakia. Ya. Nah, alhamdulillah saya sudah berkunjung ke Ceko, Praha. Cantik keranya. Tapi mal-mal deui kadinya. Kacopetan. Geuleuh. Ari siap-siap mau memang di Prancis makan. Copet barudak leutik teh dah. Jigan tas sakola teh ngado nyopet. Persoalan anakku pemerintah nada ia mau barudak. Jadi teu dianggap kejahatan, dianggap nanti kejahatan ringan.
Jadi lamun katangkep teh dinasehatan mana ulah kitu deui nya isukan mah balik sekolah karieu deui. Kan pusing. Keun lah lamun duit mah bisa diala deui, tapi kumaha lamun paspor jeung gitu. Kan manehanana mah geus dicokot duitna lung we. Aneh tuh pemerintah Prancis itu, ya. Jigana lamun di Padalarang ya kebijakan gitu, jigana tas di pesantren orang nyopet da lain kejahatan ieu cenah. Wah di Prancis gitu, Arika Sugan teh di Prahama henteu kitu. Dompet simkuring ada di Jaba artos nanti Candi Anggo. Candi Anggo aya euro, aya koruna di situ koruna. Bukan nama lumayan lah mun dikanakeun celengkeun teh. Aya meureun 8 juta mah. Mun dikanakeun celengkeun. Aduh. Persoalanana geus sore duit tinggal 10 euro kan ATM-na di dinya. Jadi kumaha ya. Oh, nelpon enggak untung aslinya sareng rencangan. Jadi lebetkeun ka dinya taksi ieu. Cekoslovakia. Mararisa. Tanu mararisa teh jadi dari deket ke Amerika. Nah eta. Jadi si Rusia teh beuki ngangres. Ya. Beuki ngangres. Aya nu janten anggota NATO, NATO kan Amerika. Aya nu anggota Uni Eropa. Kan? Gitu. Nah, kan ibarat nyubah jelema beunghar begitu miskin teh geus kabayang gitu ngeunahna waktu jelema beunghar ya gitu tapi nu miskin terus jadi beunghar lamun miskin deui teh gampang abah lagi geus biasa gitu ya jadi alusna mah mameh beunghar teh kudu miskin heula kudu menjadi tenang lamun ya guys geus biasa urang mah dahar jeung tutug uyah ge gitu ya tapi lamun teu biasa miskin stres kadituna jadi maot ya mending miskin terus beunghar geus kitu teh teu miskin deui ngeunah gitu lamun miskin deui oge geus biasa nah, gitu ya geus pernah mendapatkan vaksin miskin itu vaksin jadi Rusia teh iya nah terkait dengan Ukraina itu berbatasan ya, berbatasan nih dengan Rusia. Kemudian Rusia ingin segera mendapat pengakuan lagi dari dunia si Putin itu, ya. Dan sekarang dia ekonominya sudah bagus, si Rusia itu ya, dan dia kebijakannya juga bagus si Putin, termasuk juga kepada umat Islam. Bahkan Rusia itu ternyata anggota pengamat negara-negara OKI, kan OKI itu organisasi konferensi Islam, organisasi kerjasama Islam. Negara-negara Islam, Indonesia anggotanya. Si Rusia itu kan pengamat, kenapa? Karena di situ Islam agama terbesar kedua dan terus bertambah di apa namanya di Rusia itu. Ternyata pengamat di OKI, jadi hadir kalau dia sedang OKI. Nah, Ukraina berbatasan dengan Rusia. Si Ukraina teh udah main mata dengan Amerika. Dia mau jadi anggota NATO gitu ya. Mau jadi anggota NATO. Kenapa anggota NATO? Sebab ngerasa teu aman da deket jeung Rusia yang lebih kuat kan gitu. Ya. Biasanya orang yang lemah itu terancam. Geus ka NATO we. Ya, kenapa dia itu tidak mau dekat-dekat dengan Rusia? Dulu kan juga dia dicaplok sama Uni Soviet gitu ya. Nah, terutama yang berbatasan. Yang berbatasan dengan Rusia itu ada satu yang sudah dicaplok yaitu semenanjung Crimea. Orang Ukraina membacanya Krim dan di situ adalah umat Islam. Ya sekarang udah masuk ke Rusia Crimea itu. Nah, tuduhan dari Rusia, cenah Ukraina mah iya tidak melindungi yang berbahasa Rusia. Itu berbahasa Rusia. Yang kedua Donetsk itu berbatasan. Nah kalau ibu-ibu bapak-bapak mendengar ada pesawat Malaysia yang jatuh, ya, nah itu di daerah Ukraina di Donetsk terkena rudal Ukraina itu karena waktu itu juga konflik dengan Rusia terkena itu di Donetsk. Nah, ada satu lagi dekat Donetsk namanya Luhansk, ya, perbatasan. Itu yang kemudian kemarin diserang dengan alasan mereka itu adalah berbahasa Rusia, ya, berbahasa Rusia.
Kemudian Rusia berpikir lamun si Ukraina anggota NATO, kayak senjata nomor itu didinya karena anggota NATO. Wah ini ancaman ini, gitu ancaman. Ya makanya diserbu. Jadi kata Rusia tujuannya 3. Kahiji si Ukraina teh kudu netral, ulah make hayang jadi anggota NATO. Cek Ukraina kan hak saya rek gabung jeung saya oge da urang merdeka. Meureun ke cek heueuh jeung saya tapi ulah jeung si eta, maksudnya ulah jeung si Amerika gitu. Ya kan maksud gitu. Dulu pernah terjadi cek Rusia teh dulu kamu juga begitu. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu ada satu negara yang namanya Kuba. Kuba itu satu-satunya negara komunis di Amerika Latin. Pemimpinnya terkenal, Fidel Castro. Si eta malamun pidato kuat nangtung 8 jam teureun-eureun. Mustamina we nu geus kieu. Geus beak liwet ti Castro, terus eta pidato ya. Makanya terkenal orang komunis mun pidato teh ti mimiti matahari terbit sampai matahari terbenam. Wah semangat sorangan nu ngadengekeun mah geus wah ngaliwet geus beak ngaliwet deui masih kene pidato. Makanya saya gak mau lama-lama karena saya bukan komunis. Kuba tuh situ. Di Soviet menempatkan dulu senjata nuklir di Amerika di Kuba, maka terkenal namanya insiden Teluk Babi, insiden Bay of Teluk Babi. Cek Amerika, cek atuh kudu mikir, eta teh pareup-pareup jeung urang, ayeuna di dinya nu senjata nuklir. Kumaha lamun orang barangan iya mencet gitu ya. Untung gak jadi dulu zaman Presiden Kennedy. Tak ayeuna ge kitu cek Rusia, Amerika aduh maneh bala gitu. Ayeuna si Ukraina dirayu kudunya rek jadi anggota NATO, berarti geus jadi anggota meureun senjata nuklir didinya. Pareup-pareup we jeung urang. Nah, maka oleh Amerika dikasih pelajaran, maka kata si Putin, saya itu ingin ngasih pelajaran. Gitu. Jadi tujuannya menetralisasi. Jangan gitu. Yang kedua, tujuanna teh disarmament cenah. Ulah aya senjata-senjata lah nu ti NATO gitu. Nu katilu cik lindungi cenah orang Rusia nu berbahasa Rusia nu aya di dinya. Gitu tujuanana. Tapi yang kenapa Rusia sekarang dipersalahkan karena menggunakan kekerasan senjata. Itu aja ya. Kan lamun geus meletus senjata mah hese erek di ieu teh dirundingkeun gitu. Ya lamun geus naon rengat gitu, geus rengat tadi gitu kan anggar we aya tapak. Itu sebetulnya. Jadi dia kan sudah masuk ke negara orang, sekarang jadi mungkin yang meninggal dunia sudah 500-an, dikepur termasuk ibu kotanya. Tak eta teu ngeunahna perang itu. Sekarang pengungsi sudah 3 juta. Pengungsi itu ya. Kekurangan air, makanan, obat-obatan dan lain sebagainya. Meskipun di Ukraina itu sudah ada bunker-bunker bawah tanah di tetengeuna atuh cicing di bawah tanah. Ngeunah-ngeunahna oge gitu situ. Itu yang terjadi ya di itu. Nah, sekarang kaitannya dengan umat Islam. Wah, cuma dukung ya Putin Rusia. Nanti dulu. Nah, Putin betul itu sekarang kebijakannya bagus. Tapi bisa juga itu kebijakan dari politik global. Gini maksudnya Bapak Ibu. Kan si Amerika mah benci ya Islam. Sebutnya Islamofobia. Ya, fobia gitu. Naon we nu ngaranna Islam, begitu ngadenge teh langsung we butut gitu kalau orang udah fobi. Jika kieu, sae pangaosan didinya mah ngan eta tuh dalam bangna persis, itu yang fobia. Jadi persis fobia namanya teh. Upami diturunkan malah Mang Abdi bade ngaos kadinya itu fobia padahal menaon sih bintang 12 gitu kan. Tapi kulantaran geus keul naon we nu datang ti percis nyebutnya juga percis ya. Udah, nah itu udah fobia. Yang gitu udah fobia itu fobik. Bahasa Arabnya itu karahiyatul Islam. Jadi lamun geus keul geus cecep mah ya. Manehana teh make baju bodas atau beureum. Anu dipikakeun make baju beureum langsung diduruk baju manehanana padahal anu hubunganana kan gitu. Mau komo ibu-ibu mah paling embung lamun bajuna aya nu sarua
Katrug katutu nu sarua teh nu urang keheul langsung buat bae datang ka imah teh. Wah dikitu diasupkeun. Teu pernah diseseh deui langsung dipikeun. Padahal teteh menang meuli salakina mahal deh. Itu tuh kalau sudah fobia. Nah Amerika itu fobia. Si Donald Trump kurang dari 1 bulan jadi presiden dia umumkan. Kalau tidak salah imigran dari 12 atau beberapa negara Islam tidak boleh masuk ke Amerika, seperti Iran, Irak gitu, Syria, Indonesia nggak masuk. Itu si Trump itu udah fobi. Nah, si Putin mungkin dibaca begini, hei umat Islam dunia, itu si Amerika mah benci sama Islam, Rusia mah tidak, maka dia bikin tuh masjid, ada masjid gede di Rusia itu, namanya Masjid Katedral, imam masjidnya orang Indonesia. Dek teh edun kumaha di situ. Imam besar orang Indonesia. Nah, makanya umat Islam, wah, kita harus dukung Rusia gitu ya. Jangan lupa di Ukraina juga ada 14% muslim. Ada muftinya di situ ya. Nah, jadi sekarang kan banyak berita aja, kalau belum paham jangan gampang-gampang gitu. Ada yang buat Rusia itu adalah Romawi yang dijanjikan yang nanti bekerja sama dengan umat Islam gitu ya. Dibikinlah kemudian satu tafsiran katanya dengan surat Rum. Nah itu yang dikalahkan itu Romawi mana yang ghulibatir Rum itu ya. Kalau Romawi Timur kan sudah dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu di Turki ya. Itu kan Kristen Ortodok. Makanya ada yang mengatakan nah sekarang Romawi itu pindah ke Moskow karena dulu Kristen Ortodok katanya yang di Turki tetap ingin punya gereja. Makanya dia mendirikan gereja ortodok di Moskow terbesar. Nah sekarang ada. Jadi si Romawi yang akan bekerja sama tuh adalah Putin. Jadi Putin tuh tentara Romawi yang akan bekerja dengan Islam nanti dulu. Nah itu bisa aja politik global. Kan hari politik mah nggak bisa dibaca hitam putih. Ya, baca hitam putih. Nah itu sekarang makan semua sudah jadi wartawan. Segala dibaca. Ibu-ibu ge bari ngasur-ngasur. Goreng tempe teh wah iya naon Putin di situ ya, meskipun nggak ngerti gitu. Nah jadi itu sebetulnya adalah konflik politik pengaruh karena si Rusia ingin kembali dihormati, ingin kembali direken bahasanya ya, direken itu bahasa Belanda ya. Cik pangreken gen artinya dihitung. Si ibu ieu mah teu direken, artinya teu dianggap. Reken tuh bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya reckon, dan gitu. Bahasa Sunda dua nana we. Reckon, sana. Baheula mah kitu sepuh, amun miwarang ngetang teh, sok direken sabaraha kabehna. Jadi si Rusia itu ingin direken lagi. Nah sekarang udah berhasil menurut saya. Amerika juga kan keluar-keluar aja. Sebab kalau Amerika berani menyerang, jadi perang dunia ketilu. Anu ripuh mana? Negara-negara Eropa. Udah kebayang menderitanya mereka jadi perang dunia ketiga. Eropa itu udah baheula pengalaman. Sekarang Putin yang terang sok ada malwanian. Karena kalau terjadi itu sekarang Putin udah nekat dari situ. Ya. Amerika mikir menang bayong. Umat Islam memang secara kekuatan militer ekonomi kan tidak kuat. Jadi gitu esok gampang-gampang memberi dukungan itu ini dan sebagainya ya. Nah itulah Bapak Ibu-ibu, jadi Putin ya, bukan dari Romawi Timur yang dijanjikan terus gitu, enggak lah situ ya. Itu sekelumit ya, karena sekarang perang masih berlangsung udah hampir 3 minggu, penderitaannya semakin banyak ya di Ukraina itu. Tentunya kita berharap mudah-mudahan selesai. Kalau perang segera selesai, insya Allah BBM itu turun ya, turun. Tapi di urang gesok kadang-kadang milu muntah bari teu nyambung geura eta Menteri Perdagangan, cenah harga minyak naik teh sabab perang Ukraina cager. Sabab perang Ukraina geus hese, ternyata kamari mah ngaku ieu teh mafia cenah. Jadi memang mafia jahat di situ. Begitu harga minyak ditaikkeun tina 14.000 jadi 20.000, nah jadi loba. Berarti sini
pendimun geus we ulah aya menteri atuh ari eleku mafia mah nanaonan ya. Jeung eta nih anu rada teu ecreg nama ini gara-gara perang Ukraina cenah. Kumaha di situ ya, cek Ukraina teh ari di dinya urang mah teu wow acan ya. Jadi secara itu gak ada pengaruhnya, tapi kalau secara global khususnya untuk yang harga minyak dunia betul berpengaruh sampai sekarang, termasuk juga mungkin nanti roti naik roti, tapi untungnya orang dia mah ada nyeri di beteng mun sarapan ku roti teh, karena Indonesia itu mengimpor banyak gandum dari Ukraina. Nah, tapi anu keur sarapan sanes roti mah gak ada masalah ya. Jaba urang mah daharna ge roti tawar murah nu lain tina gandum nu eundeus teh 30 menit ngarebak deui lapar deui da eta mah si roti teh dikembungkeun hungkul eusina mana eueuh. Nah kalau lagi si gandum mah bergizi itu dari Ukraina itu akan ada berpengaruh yang lain deh. Itu saja untuk pengetahuan umum ya, sana saya diminta berbicara itu. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu tidak terseret oleh berita-berita hoax ya terkait dengan perang di Ukraina ya. Mudah-mudahan segera selesai. Begitu selesai nanti kita piknik ke Ukraina. Kumaha ti mana cenah Ustaz artosna gampang, penting niat heula ulah ieu mah niat oge eueuh ya. Cenah ya. Niat heula atuh ya, niatkeun. Nah insyaallah umroh sudah dibuka lagi. Sudah dibuka, udah bebas. Jadi sekarang April udah bisa, tapi karena terbatas nanti akan lebih itu lagi bulan Agustus. Ayo kita umroh bareng niatkeun heula saya gitu ya. Mira umroh ge kur 30.000. 30.000 ayeuna engke nolna tamil Agustus ya 3 deui. Nah, 3 juta. No penting niat heula insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita umumnya dan khususnya bagi Ustaz. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tertutup doa dari doa. Ditutup saja dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.